Halo movie lovers, kita berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Kali ini saya mau merangkum film Wurong Tun 3 yang rilis pada tahun 2009. Film ini memiliki 7 series dan series terakhirnya rilis pada tahun 2021 mendatang. Bagi yang belum menonton series sebelumnya, link sudah kami siapkan di deskripsi atau bisa juga klik di layar akhir. Film bergenre horor misteri ini disutradarai oleh Declan O'Brien dan didistribusikan oleh Century Fox. Wurong Tun 3 Left 4 Dead mendapatkan rating di IMDb 4,6/10. Oke, mungkin cukup untuk perkenalan film ini, langsung aja kami rangkum alur cerita film Wurong Tun 3 Left 4 Dead. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada sekelompok mahasiswa yang sedang berlibur di pedalaman West Virginia. Mereka sedang bermain arum jeram dan bersantai menikmati indahnya alam. Dimulai dari sebatang cimeng yang dibakar oleh Alex, Brand yang melihat langsung mengatakan salimi, atau satu linting rame-rame. Sophie yang mulai merasa efeknya langsung bugil, ia menganggap bahwa di hutan tidak ada yang melihatnya. Ternyata mutan berkulit badak ini benar-benar kuat. Aksinya di sequel Wurong Tun 2 yang ditembak dengan shotgun ternyata masih hidup dan merawat keponakannya yang saat ini sudah remaja. Brand yang melihat kesempatan mencoba ingin ganti oli, dan langsung disambut baik dengan Sophie. Mutan yang memperhatikan toket Sophie langsung memanahnya dari jarak yang cukup jauh, tepat mengenai sasaran bahkan tembus sampai ke tangan Brand. Alex yang melihatnya langsung bersembunyi, dan saat mutan itu mengejar Trey, Alex mencoba melarikan diri menjauh dari lokasi pembantaian. Beberapa hari kemudian, scene berganti ke sebuah penjara tingkat tinggi di West Virginia. Beberapa tahanan sedang menjalankan bisnis narkoba di dalam lapas. Di antara orang yang paling berpengaruh bernama Chavez, ia sedang membuat rencana kepada Floyd agar mau bekerja sama. Floyd sendiri seorang pembunuh berantai yang disegani di lapas tersebut. Lalu seorang polisi bernama Ned, ia diberikan tugas oleh kepala lapas untuk membawa para tahanan yang ingin dipindahkan ke lapas Hazelton. Mereka semua yang dipindahkan bernama Chavez, Floyd, Crawford, dan Brandon. Juga memberitahukan kepada Ned bahwa seorang tahanan bernama Willie. Ia sebenarnya seorang pasukan militer yang menyamar untuk memantau Chavez saat dalam pemindahannya ke lapas Hazelton. Nate, only you will know my real identity in case of an incident. Dikarenakan Chavez ini ketua organisasi kriminal, jadi untuk berjaga-jaga jika Chavez berencana ingin melarikan diri. What are you taking me? Hazelton. Until next week. I guess they couldn't wait to see you. Semua sudah direncanakan dengan matang oleh kepala lapas untuk mengantisipasi rencana jahat Chavez. Dalam perjalanan, Ned ditemani oleh kedua polisi lain bernama Walter dan Freslu. Para tahanan itu lalu dikumpulkan untuk siap dipindahkan dengan cara dirantai kaki dan tangannya satu sama lain. Mereka pun segera berangkat menuju lapas Hazelton. Berganti ke sebuah kantor serif yang mendapat laporan bahwa para mahasiswa hilang saat bermain arum jeram di wilayahnya di West Virginia. Lalu kepala serif mencoba mengecek ke TKP bersama anjing pelacaknya yang bernama Leon. Some college kids went missing. They were river rafting, didn't come back. I'll take a drive out there. I could do that, Sheriff. You don't have to. Use the fresh air. Come on, Leon. Saat di perjalanan mereka memutuskan beristirahat di kantor serif, yang ternyata tempat di mana Ned dibesarkan oleh ayahnya. Lalu para tahanan itu sementara dipindahkan, dan Ned menceritakan pada kepala serif bahwa ia melewati jalan Greenbrier. Ned yang mengetahui arah mencoba melewati jalan pegunungan yang jarang dilewati pengendara lain. Why are you going through Greenbrier? High-profile prisoner. We wanted to keep the route confidential. You going by the old mill road? Until we hook up with the main highway on the other side of the mountain. Di sequel sebelumnya Wurong Tun 2, terlihat bayi yang dirawat oleh pamannya sekarang sudah tumbuh remaja, namun bentuk wajahnya tetap berantakan tak berubah. Good to see you, Nate. Safe trip.
Thanks, sir. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, bukannya mendapat ancaman oleh kelompok Chavez, mereka justru mendapat ancaman oleh mutan yang ingin membunuhnya. Mutan itu terus membunyikan sirine agar Walter menyingkir. Ia mencoba menjatuhkan truk tahanan dengan mengulurkan kawat berduri yang diarahkan ke ban depan truk. Walter yang kehilangan kendali akhirnya menabrak pembatas jalan yang membuat mereka semua terjatuh. Saat mengetahui bahwa truknya akan meledak, mereka berusaha keluar. Chavez yang melihat ada kesempatan bekerja sama dengan Floyd untuk merebut senjata yang dipegang Ned. Flaslu yang melihat perbuatan Chavez langsung menodongkan senjatanya, namun naas, mutan yang dari atas mengincar Flaslu langsung membunuhnya dengan melemparkan pisau yang tepat mengenai leher. The fuck up. Right? Let me get the other two out of the bus. Shut the fuck up, or I'll blow your face off. Ned yang mengetahui Walter masih di dalam truk mencoba menyelamatkannya, saat Chavez memerintahkan untuk mencari kunci borgol. Lalu Ned berhasil menyelamatkan Walter, tak lama truk itu pun meledak. Smart move. Fuck. What's up with these keys? One for the cuffs, one for the cage, and one for the leg irons. Saat semua tahanan mendengar perkataan kepala serif, yang mengatakan bahwa Ned dibesarkan di wilayah itu, mereka pun memerintahkan Ned untuk memandu jalan. It's been years, I don't know. Just kill the son of a bitch, man. You take me to a phone, you live. Yeah. Now which way do we go? Dalam perjalanan, suara mutan yang terus menertawakan membuat Chavez kesal lalu menembakinya. Alex yang berhasil melarikan diri saat pembantaian, tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dengan spontan melompat menyerang Ned. Saat ia menyadari bahwa Ned bukanlah ancaman, Alex lalu menceritakan semua sahabatnya yang tewas dibunuh. Mereka pun bersama-sama pergi mencari jalan keluar dari hutan. Oh, my friend. Just some hillbilly. It eats people. Di perjalanan mereka melihat mobil bekas korban kecelakaan. Floyd mencoba memeriksa boks belakang mobil namun terkunci. Chavez memerintahkan Ned untuk mencari kunci mobil. Saat Ned masuk ke dalam mobil, ia melihat pistol yang dipikirnya memiliki amunisi. Ned menemukan kunci yang menggantung di spion dalam mobil, lalu memberikannya ke Chavez. Saat Chavez membuka boks belakang, tak disangka ternyata mobil itu membawa banyak sekali uang. Fucking rich. Just slow us down. Why? We'll split your share. Ned mencoba memberikan pistol yang ditemukannya ke Walter, karena Ned merasa Walter tidak akan dicurigai oleh Chavez. Chavez memerintahkan agar semua membawa uang masing-masing, ia tidak memperdulikan Walter yang sedang luka parah. Walter yang kesal mencoba mengambil celah untuk menembak Chavez, namun karena pistol itu tidak memiliki amunisi, membuat Chavez kesal lalu memukulnya dengan senjata, dan setelah itu Walter tewas di headshot oleh Chavez. Now just pick up the bag. Shove it up your ass. No! Walter! You stubborn fuck. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Alex hampir terkena jebakan, untung saja Ned dengan sigap menyelamatkan Alex. Dengan cerobohnya mutan remaja itu muncul lalu menyerang Floyd. Saat ia mengambil senjata, Chavez yang melihat langsung menembaknya hingga terkapar. Alex lalu memberitahukan bahwa mutan itu belum dewasa. Karena saat pembantaian ketiga temannya, bukan mutan itu yang melakukan. Chavez lalu memotong kepalanya untuk membuat efek jera, namun justru membuat mutan kesal yang terus memburunya. Hold it down. Lalu berganti ke petugas serif yang mengatakan bahwa dirinya mendapat telepon dari seseorang yang melihat sebuah truk mengeluarkan asap di pegunungan West Virginia. Kepala serif yang merasakan firasat buruk terhadap Ned dan nomornya pun tidak bisa dihubungi, ia mencoba berpatroli di wilayah tersebut.
Dalam perjalanan, mereka melihat ada yang aneh pada kunci yang menggantung di tengah pepohonan. Saat Chavez mengambil kunci itu, Willy mencoba menarik rantai di kaki Chavez yang membuatnya terjatuh. Ned yang melihat ada kesempatan, berusaha merebut senjata dari Chavez. Namun Ned terkaget saat melihat Willy yang sudah tewas mengenaskan. Ternyata kunci yang menggantung itu jebakan yang dipasang oleh mutan. Saat Chavez terjatuh, ia menarik kunci yang langsung mengayunkan arit ke wajah Willy. What the hell's going on? He's gonna kill us all. That's what's going on. He's hunting us. How are we supposed to do that? Ned sengaja mengulur waktu, karena petugas lapas di Hazelton akan mencarinya jika mereka tidak sampai saat pagi hari. Mutan itu mulai menunjukkan aksinya kembali. Ia memasang jebakan kawat berduri tepat di belakang mobilnya. Chavez dan Floyd yang mencoba ingin membawa mobil itu, memerintahkan Crawford untuk mengecek situasinya. Dengan terpaksa Crawford menuruti permintaannya, namun saat Crawford mendekat, mutan itu mulai mengaktifkan jebakan. Akhirnya Crawford terkena jebakan, dan saat Chavez menembaknya, mutan itu lalu pergi membawa Crawford untuk dijadikan pepes. Floyd yang mencurigai Chavez akan membawa semua uang dan meninggalkannya saat keluar dari hutan. Ia mencoba memukul Chavez dari belakang, namun teriakannya didengar Chavez yang langsung menangkisnya. Saat mereka berkelahi, Brandon, seorang tahanan mafia, mulai menunjukkan aksinya dengan mencoba membantu Chavez untuk membuat Floyd tumbang. Setelah itu Brandon mencoba membuat kesepakatan dengan berpura-pura tidak membutuhkan uang, yang ia butuhkan hanyalah senjata untuk berjaga-jaga jika mutan itu memburunya. Can't get out of here alone. I can get you out of these woods. So what do you want? I don't want the money. I don't need it. And I also need one of those guns. Why should I give you a gun? Chavez yang memiliki 3 senjata memberikan satu senjatanya ke Brandon. Lalu di perjalanan mereka mendengar suara Ned dan Alex. Ned mengatakan bahwa ia hampir mendekati menara kontrol saat Chavez ingin membunuhnya. Brandon yang membantu meyakinkan Chavez untuk mempercayai Ned, mencoba menenangkan Chavez agar Ned bisa memandunya keluar dari hutan. It's just over the hill, right there. 2 minutes to find out. Please, get this bitch out. Move. Floyd yang ditinggal sendirian mencoba mencari jalan untuk keluar dari hutan. Tak sengaja ia melihat uang yang Chavez letakkan di pohon. Ia pun membawa semua uang itu, lalu melarikan diri melewati sungai. Setelah sampai, tak disangka menara kontrol itu sudah menjadi arang yang dibakar oleh para mutan di sequel sebelumnya. Chavez yang merasa dipermainkan mencoba menembak Ned, namun kepala serif bersama anjing pelacaknya lebih dulu menyergap Chavez. You okay? Fine, Sheriff. There are others out there. Some freak hillbilly local. Hillbilly. Saat kepala serif berhasil menyelamatkan Ned, tiba-tiba mutan itu melemparkan bambu runcing dari atas pohon, yang membuat kepala serif tewas lalu dibawa untuk siap dijadikan barbecue. He's a fucking monster. Calm down, little lady. I think you're moving out as fast. We're not going back for the cash. Chavez yang baru menyadari itu ulahnya Floyd, ia langsung mencari keberadaannya. Saat melihat Floyd, Chavez mencoba menembaknya, namun mutan yang mengincar Floyd lebih dulu melemparkan molotov. Floyd pun tewas hangus terbakar beserta seluruh uangnya. Di perjalanan mereka kembali melihat mobil mutan yang terus membunyikan sirine. Chavez lalu menyerahkan Alex untuk pancingan. Saat ingin menembaknya, mutan itu melemparkan molotov dan langsung melarikan diri membawa Alex. Come here. Come here. What the hell are you doing? Huh? A head for a head. There she is. Take hers. Ned yang ingin menyelamatkan Alex ditahan oleh Chavez. Ia mengatakan agar terus melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan dirinya keluar dari hutan. Ned yang menolak permintaannya, membuat Chavez kesal. Saat ingin menembaknya, Brandon memukul Chavez dari belakang yang langsung membuatnya tak sadarkan diri.
Brandon mengatakan ia menyesal membiarkan Chavez memimpin dalam pelariannya. Ia memutuskan untuk pergi sendiri, lalu mengatakan Ned agar menyelamatkan Alex. Saat Ned mencari keberadaan Alex, ia bertemu anjing Leon yang ternyata masih hidup. Ia lalu memerintahkannya untuk mencari keberadaan Alex. Chavez yang terbangun dari pingsannya melihat mutan itu kembali. Ia yang kesal dengan tingkah laku mutan mengajaknya duel, mereka pun berkelahi tanpa adanya wasit. Setelah bertarung dengan sengit, perkelahian itu dimenangkan oleh mutan. Chavez digantung di pohon lalu kepalanya dibelah seperti belah duren. Ned berhasil menemukan Alex, namun saat ingin melarikan diri, tiba-tiba mutan itu muncul lalu menyerang Ned. Ned masih bisa selamat saat anjing Leon menyerang mutan itu, namun Leon tewas ditebas dengan kampak. Alex yang melihat ada kesempatan, mencoba menusuk mutan itu dengan tombak. Mereka pun berhasil melarikan diri. Namun ternyata dugaan Ned dan Alex salah, mutan itu belum tewas, ia hanya butuh waktu untuk memulihkan dirinya. Is he dead? Ned yang membawa mobil milik mutan, tiba-tiba dihadang saat di perjalanan. Mutan itu mencoba naik ke mobil lalu menyerang Ned. Alex langsung menembaknya dengan shotgun namun masih belum mempan. Ned yang kehilangan kendali menabrak pohon, dan membuat tangki bensin bocor lalu mengeluarkan api. Alex yang lemas saat terjadi kecelakaan sempat tidak sadarkan diri. Ned yang menyadari mobilnya akan meledak berusaha keluar namun kakinya terjepit. Brandon yang mendengar suara tabrakan mencoba menghampiri. Saat ia melihat Ned dalam kesulitan, ia langsung menyelamatkan Alex dan Ned. Tiba-tiba mutan itu kembali menyerang, namun Ned berhasil menghindar dan lebih dulu mengayunkan senjata ke lehernya. Tak lama mobil itu pun meledak. Lalu Ned membuat kesepakatan dengan Brandon untuk segera melarikan diri. Ned memerintahkan Brandon untuk tidak kembali ke hutan mengambil uang yang masih tersisa. Dan Ned mengatakan ingin menangkap Chavez, padahal tujuan utamanya mengambil uang yang masih tersisa di mobil. Brandon pun pergi agar bisa lolos dari kejaran polisi lain. Beberapa hari kemudian Ned kembali ke hutan untuk mengambil sisa uang, namun ternyata Brandon pun kembali, dan saat Ned ingin membawa semua uang, ia pun dipanah oleh Brandon hingga tewas. Brandon mengatakan kepada Ned, jangan mudah percaya dengan seorang penipu. Never trust a con. Yang lebih mencengangkan lagi, Brandon pun tewas dibunuh oleh seseorang misterius. Namun tidak bisa dipastikan apa itu mutan yang tewas terbakar atau bukan, sebab wajahnya tidak disorot. Film pun berakhir. Kalian bebas berasumsi apakah itu mutan yang dibunuh oleh Ned atau bukan, tulis di komentar. Begitulah film Wurong Tun 3 yang bisa kami rangkum alur ceritanya. Jika kalian suka silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa kembali.